Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kelas 8A sudah hadir dan bersedia dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita awali dengan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini dengan diawali dengan doa. Ibu minta Rohim untuk memimpin doa bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum mengawali bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Rohim telah bersedia untuk memimpin doa di bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah pernah atau pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Apakah kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Diskusi, kompak, kerjasama. Yang lain? Apa itu bimbingan kelompok? Baik, perlu Ibu jelaskan bahwa bimbingan kelompok itu adalah layanan yang membantu individu dalam pengembangan pribadi, hubungan sosial, belajar, karir, dan pengambilan keputusan melalui dinamika kelompok ini. Nah, adapun tujuannya untuk berkembangnya bersosialisasi kalian, khususnya cara berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama. Nah, cara pelaksanaan dalam bimbingan kelompok yaitu seperti ini. Dengan duduk melingkar terdiri dari dua. Yang pertama yaitu ada pemimpin kelompok, di mana itu ibu sendiri dan anggota kelompok itu kalian. Nah, ibu harap di dalam bimbingan kelompok kalian aktif, terbuka dan sukarela dalam mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan kalian. Dan ibu harap jikalau teman kalian menyampaikan contoh pribadi, ibu harap kalian kita bersama bisa menjaga privasi seseorang atau menjaga kerahasiaan itu tersebut. Ada yang ingin ditanyakan seputar bimbingan kelompok? Kalau tidak ada, apakah sudah siap dalam mengikuti bimbingan kelompok? Ya. Baik, dari segi kenyamanan, kursi kalian sudah nyaman atau perlu diganti boleh? Baik, sudah siap mengikuti dalam bimbingan kelompok ini? Siap. Nah, adapun topik pada bimbingan kelompok pagi hari ini yaitu topik tugas. Nah, di mana topik tugas ini sudah disiapkan oleh Ibu. Topik tugas yaitu yang diberikan oleh Ibu. Nah, topik pada pagi hari ini kita mengangkat tentang bahayanya merokok. Kenapa kita mengangkat bahayanya merokok? Seperti kita ketahui, banyak kalangan remaja sudah mengikuti tren-tren atau dampak buruk dari bahaya merokok tanpa mereka tahu apa bahaya faktor dampak dari bahaya merokok itu tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, dari pengertian bimbingan kelompok. Jadi menurut kalian pengertian dari bahaya merokok itu apa? Rohim? Ya. Bisa penyakit jantung, Terus? kanker, Terus? penyakit gigi dan mulut, dan paru-paru. Nah, bagaimana menurut pendapat Angga dari pengertian bahaya merokok? Kalau menurut ya benar-benar ya. Kalau kamu bisa. Bagaimana menurut Yuda? Nah, Benarnya seperti apa? kena penyakit Terus? besi jantung, paru-paru, mulut, gigi, dan jantung. Tuh. Bagaimana menurut pendapat Latif dari bahaya merokok? Benarnya seperti apa? Dapat penyakit paru-paru, kerusakan mulut, kanker. Bagaimana Dinis pendapat sama Latif? Atau ada pendapat lain? Benarnya seperti apa? Tolong jelaskan lebih menurut pendapat Dini. Karena dapat menyebabkan penyakit seperti paru-paru, ginjal, kerusakan gigi dan mulut. Oke, itu menurut pendapat Dini. Sekarang menurut
pendapat Marcel, gimana? Benarnya seperti apa? Ya, coba jelaskan. Ya, bagaimana menurut pendapat Ayu? Benarnya seperti apa? Ya, bagaimana Olive pendapat sama yang lain? Jelaskan. Karena rokok bisa merusakkan paru-paru, jantung, dan kesehatan hidup. Oke, itu menurut pendapat Olive. Sekarang bagaimana Maila? Pendapat sama yang lain? Ianya yang bagian mana? Coba menurut pendapat Maila. Terus bagaimana Reza? Pendapat sama teman-teman di sini? Coba jelaskan. Karena rokok bisa merusak gigi dan tenggorokan. Bagaimana Revando? Benarnya seperti apa? Bisa merusak gigi, paru-paru, ginjal, tenggorokan, kanker. Baik, dapat kita simpulkan berarti pengertian dari bahaya merokok itu adalah dapat merusak kesehatan tubuh bagi seorang perokok. Nah, orang yang merokok, orang-orang yang di dekat orang yang merokok itu akan mendapatkan penyakit juga, seperti orang yang menghirup asap. Jadi kalau kalian merokok, bukan kalian sendiri yang mendapatkan penyakit, tetapi orang-orang yang terdekat kalian, orang-orang yang kalian sayang itu akan menular penyakit dari asap rokok itu tersebut. Baik, sekarang beralih ke faktor penyebab. Faktor penyebab bahayanya merokok. Jadi menurut kalian faktor itu seperti apa? Tahu, Ya, Rohin. misalkan pengaruh teman, pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan. Coba Rohin jelaskan tentang pengaruh dari teman. Misalkan teman merokok, dia diajak, Terus, dia teman terhirup asap. nah bagaimana Latif? Menyebabkan kecanduan. Canduan. Terus, Karena faktor lingkungan. ada lagi? Bagaimana Yudas? Pendapat sama yang lain atau ada pendapat untuk Yudas sendiri? Pendapat. Ya, jelaskan. Nah, dipaksa. Terus, Karena ingin lihat teman berapa ingin berapa juga. ada lagi? Bagaimana Angga? Pendapat sama Yuda atau ada pendapat sendiri? Biasanya kalau teman dia sedang merokok, itu kita tidak boleh mendekati karena dia merokok itu bisa menular ke tubuh kita. Karena kenapa? Kalau itu menular, jadi apa yang kita tularkan itu sama berbahaya. Jadi kita memilih teman yang bisa kita temani biar dia tidak merokok. Nah, bagaimana Reza? Bagi saya rokok itu berbahaya bagi saat teman saya tersebut. Itu saja. Baik. Sekarang bagaimana menurut pendapat seorang Marcel? Berbahayanya bagaimana? Ya. Terus bagaimana Fahri? Ya, seperti apa? Terus itu menurut pendapat Fahri. Sekarang kita beralih menurut pendapat Maila. Bagaimana pendapat Maila? Apakah setuju dengan pendapat teman-teman? Apakah ada pendapat lain? Atau kurang setuju dengan pendapat teman-temannya? Boleh. Setujunya bagian mana? Nah, coba jelaskan.
Ayu? Apa? Jauhi orang-orang merokok. Itu menurut pendapat Ayu. Sekarang menurut pendapat Ayu. Ada faktor baru. Terus? Kenapa faktor keluarga? Ada faktor baru. Ya. Itu penyakit itu bu. Penyakit. Itu menurut pendapat Lida. Sekarang bagaimana Pak Pandu? Apakah setuju dengan pendapat teman-teman atau kurang setuju? Boleh diketik. Setujunya cukup jelaskan. menjauhi yang semuanya merokok dan menghindari asap rokok. Ya. Itu menurut Pak Pandu. Sekarang beralih menurut Dini. Bagaimana menurut pendapat Dini? Ya, jelaskan. Karena faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan karena dia ingin merasa merokok itu sekarang. Baik, dapat kita simpulkan bahwa faktor dari bahaya merokok yaitu pertama, tekanan sosial. Betul yang dikatakan anak semua bahwa tekanan sosial itu teman sebaya, mengikuti atau dipaksa atau diajak oleh teman untuk merokok. Kedua yaitu rasa ingin tahunya kuat. Jadi awalnya dia mencoba-coba dan akhirnya kecanduan. Selanjutnya yaitu faktor keluarga. Di mana faktor keluarga ini yaitu dia mempengaruhi atau mengikuti keluarganya. Misalnya ayahnya merokok, jadi dia mengikuti ayahnya merokok. Itu. Yang paling utama yaitu faktor lingkungan. Di mana faktor lingkungan ini faktor utama untuk mempengaruhi kalian. Kalian sekarang sudah menginjak di masa kalangan remaja. Jadi kalian boleh memilih teman atau sahabat kalian untuk bergaul. Pilihlah teman yang mengarahkan ke positif. Jauhi orang-orang atau teman-teman yang mengajak ke arah negatif, seperti mengajak atau memaksa merokok ini. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang beralih ke dampak. Dampak dari bahayanya merokok. Siapa yang bisa tahu tentang dampak bahaya merokok? Bisa acungkan tangan. Dampak. Oke, Latif. Menyebabkan kerusakan paru-paru. Menyebabkan kerusakan paru-paru. Ada lagi? Bagaimana? Ya, Marcel. Kecanduan bu. Kecanduan. Coba Marcel jelaskan. Oke, bagaimana Angga? Pendapat sama yang lain? Bisa menyebabkan bibir pecah Ada lagi? dan bisa membuat ginjal itu Ya. Ya, Rohim. Bisa menyebabkan gigi hitam, gigi kuning, menyebabkan jantung, kanker, bisa mandul bu, ginjal, lidahnya bisa retak. Itu menurut Rohim. Kematian. Marcel, apakah sependapat atau memiliki pendapat Marcel sendiri? Ya, Marcel. Dijelaskan. Nah, bagaimana pendapat Mela? Jelaskan. Itu
menyiapkan pendapatnya sendiri. Ya, coba. Sekarang beralih ke ini. Bisa berusaha tetap kematian dan kecanduan tidak mau berhenti. Ya, cut dulu video. Nah, jadi bagaimana pendapat Angga dari dampak bahayanya merokok? Dampaknya adalah kalau di sana kalau kena rongkongan itu sangat berbahaya karena di dalam rokok itu memiliki zat-zat yang sangat berbahaya. Di sana kalau ada juga kebahayaan bibir pecah-pecah dan bibir juga menghitam. Itu termasuk dengan zat yang juga berbahaya karena bisa menghitamkan bibir. Bagaimana Rohim? Nampaknya kita sudah menyiapkan pendapat Rohim. Lalu bisa menyebabkan kita kecanduan merokok. Merasa kurang datang bu, kecanduan oleh teman, bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan bibir hitam, bibir kuning, mata menjadi merah bu, yang bawah mata menjadi hitam, menyebabkan mandul, sesak napas, kanker, dan paru-paru. Sudah? Nah, bagaimana Dini? Apakah setuju dengan pendapat Rohim? Iya, limitnya bagaimana? Itu menurut Dini. Sekarang beralih menurut Fahri. Bagaimana Fahri? Jelaskan. Suaranya agak dibesarkan lagi supaya teman-teman dengar. Menyebabkan penyakit kanker, Terus, bibir menghitam, pecah-pecah, dan penyakit paru. sudah? Baik, dapat kita simpulkan bahwa dampak dari bahaya merokok itu banyak sekali. Seperti yang disebutkan kalian semua. Yang pertama yaitu merusak anggota tubuh kalian. Yang kalian sendiri, apabila kalian merokok, kalian akan menyakiti badan kalian sendiri. Jadi jauhi rokok. Ingat, merokok itu dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang selanjutnya yaitu dapat merusak pertumbuhan atau perkembangan belajar kalian. Merokok itu sangat sekali mengganggu belajar kalian, proses kecerdasan kalian, proses belajar dan mengajar kalian. Bukan hanya saja penyakit paru-paru, jantung, ginjal, mulut dan lain sebagainya, tetapi kalian sangat berdampak bagi kehidupan kalian. Apabila kalian sudah merokok, berarti kalian sudah merusak diri kalian sendiri. Bisa dimengerti? Sekarang beralih ke cara mengatasi dari orang merokok. Ya, Rahim. Yang ibu katakan waktu minggu dulu bu, itu simpel tapi ampuh dengan cara makan permen. Ya, terus Menyibukkan diri olahraganya seperti sepak bola agar untuk kita nggak sesak napas lagi, berenang. Terus makan makanan yang bergizi dan mengurangi mengonsumsi rokok. nah, Marcel. Banyak-banyak minum susu, jauhi orang yang merokok dari teman-teman yang sering ngajak merokok. Bagaimana pendapat Latif? Jauhi teman-teman yang merokok, banyak makan sehat, olahraga yaitu olahraga seperti renang, futsal, bola dan lain-lain. Ya, bagaimana
Anggas pendapat sama yang lain atau ada pendapat menurut Anggas sendiri? Kalau pendapat sama dia itu kalau dia ngomongin itu tidak benar karena kalau dia ngomongin itu kan kalau bisa digantikan dengan biar kita nggak kecanduan lagi. Jadi kita tidak mengikuti teman lagi yang seperti itu. Jadi kita memilih teman yang baik, tidak memiliki seperti orang itu tidak merokok. Jadi kita memilih. Sudah itu kecanduannya ya seperti kalau orang itu setiap hari merokok, jadi kita jangan berhadiah karena itu memiliki zat kimia yang berbahaya. Lalu kita harus menggantikannya dengan permen. Jadi sudah menggantikan dengan permen, misalnya kalau kita menggantikannya, jadi kita bisa melakukan aktiviti lain, misalnya bermain bola, bermain futsal, dan sebagainya. Baik, itu menurut pendapat Anggas. Sekarang bagaimana Ayu? Apakah sependapat atau memiliki pendapat lain? Atau kurang setuju dari pendapat teman-teman? Boleh dijelaskan. Ya. Bagaimana Yuda? Mengurangi porsi rokok dari yang bungkus sehari menjadi 5 batang sehari. Nah, selama ibu mengajar di SMP Negeri 6 Bojonglogo ini, ibu mengetahui di kelas A ini ada orang yang merokok tanpa ibu menyebutkan namanya. Jadi orang yang merokok itu sudah merusak dirinya. Jadi kurangi rokok dan bahkan jauhi orang yang merokok. Jadi sekarang pendapat Nela. Ya, jelaskan samanya yang bagaimana. Terus ya. Terus bagaimana Reza? Ya, itu menurut pendapat teman-teman sekalian. Sekarang kita ingin mendengarkan pendapat dari Reverdo. Berolahraga, menghindari teman yang merokok, dan memakan permen sampai beberapa bulan dan melupakan pikiran merokok, olahraga lari, renang, basket, school. Jadi boleh sampaikan. Nah, sekarang kita beralih ke Olive. Bagaimana pendapat Olive? Itu menurut pendapat Olive. Nah, dapat kita simpulkan bahwa cara mengatasi dari bahaya merokok itu banyak sekali, tergantung diri orang itu sendiri mau melakukannya atau tidak, mau meninggalkan rokok atau tidak, mau menjauhkan rokok atau tidak. Ingat, jauhi orang-orang yang merokok. Cara mengatasinya banyak sekali. Yang pertama yaitu menyibukkan diri sendiri. Betul yang kalian katakan bahwa menyibukkan diri sendiri itu seperti olahraga atau aktivitas lainnya, itu merupakan salah satu cara untuk melupakan rokok. Nah, apabila cara pertama ini tidak mempan, kalian coba ganti dengan permen. Dengan kalian setiap hari itu merokok, coba ganti dengan permen. Kalau cara ini tidak juga mempan, kalian coba kurangi.
Yang seharinya sebungkus, coba kurangi menjadi 2 batang. Betul yang dikatakan Yuda tadi, bahwa dengan cara-cara inilah kalian dapat mengurangi atau meninggalkan rokok. Kalian kan sudah tahu bahaya rokok itu seperti apa. Nah, yang paling pertama yaitu makan yang bergizi atau yang sehat. Nah, diselingi dengan berolahraga. Paham? Baik, itulah tadi penjelasan dari pengertian bahaya merokok, faktor dari bahaya merokok, dampak dan cara mengatasinya. Ibu minta kalian untuk menyimpulkan dari materi kita pada bimbingan kelompok pagi hari ini. Siapa yang mau? Baik, Rohim. Yang pertama, pengertian, yaitu tubuh kita yang dari dulunya sehat menjadi penyakit-penyakitan gara-gara menghabiskan duit untuk membeli rokok. 2. Faktor penyebab merokok ialah pertama yaitu dari teman, yaitu waktu kita berteman kan dia merokok dan diajak-ajaknya atau dipaksa. Yang kedua adalah lingkungan, yaitu ada orang-orang yang memaksa kita untuk merokok, kalau enggak misalkan digabung gitu. Yang ketiga dari keluarga, duduk di samping bapak dan keluar asap rokoknya dan hisap. Dan dampak bahaya merokok, yang pertama menyebabkan mata kita merah, yang kedua kelopak mata kita menjadi hitam, penyakit jantung dan sesak napas, paru-paru, kanker, ginjal, dan menyebabkan kita mandul dan menyebabkan kita bisa meningkat kematian. Yang keempat, cara mengatasi merokok. Yang pertama itu dengan cara memakan permen setiap hari agar tidak merokok lagi, dan memakan makanan yang bergizi yang berkefaedan seperti sayuran, lauk, dan minuman susu, dan menyibukkan diri seperti bekerja di rumah, masyarakat maupun di kota-kota. Itu sudah itu menurut pendapat kami. Ada yang mau coba untuk menyimpulkan? Ya, enggak. Pertama adalah penjelasannya, yaitu penjelasannya adalah yang menyebabkan merokok itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Kalau kita merokok itu sangat berbahaya kalau untuk tubuh. Jadi kalau kita merokok itu merupakan suatu zat yang sangat berbahaya. Yang kedua adalah faktornya adalah misalnya kalau ada teman kita yang sedang merokok di WC, lalu kita melihatnya, sudah itu dia mengajak kita ke dalam itu. Setelah itu kita nggak mau, tapi dia memaksa. Sudah dia memaksa, kalau kita nggak mau, dia mengajak kita terus menerus. Jadi kita senang, jadi kita merokok terus. Jadi kalau kita jadi orang yang bersosial, tidak mengikuti orang yang merokok. Yang ketiga adalah penyebabnya adalah kalau kita merokok itu akan terkena kanker, kena jantung, dan paru-paru, mengenai pecah-pecahan bibir, menghitamkan bibir, dan sebagainya. Yang keempat adalah caranya adalah menghindari orang-orang yang merokok, biar Indonesia ini selalu ditaati orang lain. Setelah itu, kalau kita menghindarinya, sebaiknya kita tidak merokok lagi. Kita melakukan aktivitas lain seperti bekerja, melakukan yang sebaiknya olahraga. Olahraga itu yaitu memain bola, basket, voli, dan sebagainya. Jadi kita gantikan rokok sebagai menjadikan aman. Sudah? Baik, itu menurut kesimpulan dari Anda. Ada yang bisa lagi? Baik, Dini, silakan. Kesimpulannya, berbeda adalah merokok merupakan hal yang berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit. Faktornya adalah pergaulan dan lingkungan ataupun ancaman dari teman-teman. Penyebab penyakitnya adalah dapat menyebabkan kanker, paru-paru, ginjal,
banyak-banyak makan makanan yang bergizi seperti sayur, lauk, dan minum susu. Yang keempat, meluangkan waktu untuk berolahraga seperti bola, basket, dan lari. Baik, sudah. Baik, itulah tadi kesimpulan dari teman-teman kalian. Nampaknya kalian ini sekarang sudah mulai agak ngantuk, lesu. Coba kita berdiri terlebih dahulu. Ya. Boleh kalian banyakkan tangan terlebih dahulu agar rendahan tangan kalian itu sudah kaki. Ayo. Sila. Di dalam kelompok ini ada yang punya estimasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menghibur. Jadi kita akan mengekspedisi. Pertama adalah tepuk satu, yaitu kita tepuknya satu. Jadi kalau tepuknya dua itu tepuknya 2 kali. Kalau tepuknya 3 itu 3 kali. Kalau yang 4 itu disempakkan 2 kali. Yang tidak fokus kita kasih Jadi hukuman. kalau yang 5 itu tepuk 2 kali, tapi ada 1. Nah, jadi seperti itu. Saya kasih contoh satu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ini hanya percobaan dulu. Bagaimana sih gimana? Tepuk 5. Hah? Ya. Oke, kita coba yang benar-benar ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, ulangi sekali lagi. Oke, kita ulang lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan untuk Isma. Sekarang mana sudah mulai semangat? Tadi kita sudah bimbingan kelompok tentang bahayanya rokok. Apa komitmen kalian setelah mengetahui dari materi bahaya merokok? Rahim. Tidak akan mendekati rokok lagi. Ya. Yang lain? Menjauhi teman agar kita tidak menular. Yang lain? Jadi makan lingkunganmu. Oke. Selanjutnya, tidak Ingin berhenti rokok. ingin berhenti merokok. Terus mengurangi aktivitas. Latif. Tidak lagi merokok. Lah. Maila. Komitmen. Ayo. Nah, baik, setelah komitmen maka bimbingan kelompok sudah dipenuhi. Jadi apa kesan dari kemajuan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini? Ibu minta salah satu saja. Kesan dari kemajuan. Ya, Rahim. Menambah ilmu wawasan lo, Terus lalu mengetahui dampak bahaya merokok, lalu mengetahui apa itu kerjasama dan kompak. ada yang lain? Ya, Latif terlebih dahulu. Menambah wawasan tentang rokok, menjauhi rokok, menambah wawasan tentang kerjasama. Ya, silakan Angga. Bagus tuh, pekerjaan kelompok ini sangat bagus. Jadi kita bisa mengartikan apa yang penyebab rokok ini. Jadi sekarang
pekerjaan kelompok ini sangat bagus. Jadi kalau kita bekerja di kelompok ini, kita bisa mengetahui bahayanya merokok. Jadi kalau kita bahaya merokok, hindarilah dan jauhi teman kita yang merokok. Baik, itu kesan dari kemajuan dalam mengikuti bimbingan kelompok. Kira-kira kapan nih kalian mau bimbingan kelompok lanjutan? Minggu depan. Sepakat? Sepakat. Baik, berarti lanjutannya minggu depan. Nah, terakhir Ibu mau tanya, apa pesan kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok atau teruntuk dalam kelompok ini? Ya, Jangan merokok. terus coba lagi, Rohim. Carilah menimba ilmu dan jangan merokok lagi dan jauhi teman yang merokok. Selanjutnya, yang berani. Ya, pesan. Yang introspeksi diri. Ini. Hindari teman-teman yang merokok dan hindari Yang lain ya Latif. Jauhilah teman-teman yang merokok dan hindarilah merokok. Yang lain, Naila. Pesan. jauhilah kamu dampaknya apa yang bermudahan. Coba kita dengar. Ayo, silakan. Jauhilah merokok itu, biar kita nggak kebahagiaan merokok terus. Jadi kita jangan merokok lagi dan teruslah menggantikan rokok dengan ini. Coba kita dengar dari pesan Revan. Menjauhi teman yang merokok, beraktivitas, menghindari lingkungan yang negatif, menjaga kesehatan, mengajak teman yang merokok enggak jadi merokok. Kita selanjutnya bagaimana nih pesan atau tanggapan dari Revan? Tentang rokok yang berarti hindari teman merokok. Olip, Jadi merokok dan merokok karena rokok buruk untuk kesehatan. baik, setelah Ibu menanyakan komitmen dari kalian, pesan, kesan dari kemajuan ini, kalian sudah mengetahui bahayanya merokok. Ibu harap apa yang kalian katakan menjadi terapan di kehidupan sehari-hari kalian. Bisa? Bisa. Bisa? Jadi diawali dengan doa, maka ditutup dengan doa. Selanjutnya yang ingin memimpin doa selain Rohim, silakan. Angga. Baiklah teman-teman, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, maka berakhir pula bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Jikalau Ibu mempunyai kesalahan, baik pun dari tingkah laku, tindakan maupun perkataan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.